Komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis, sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Program-program ini memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas. Sistem komputer adalah komputer lengkap yang mencakup perangkat keras, sistem operasi, dan peralatan periferal yang diperlukan dan digunakan untuk operasi penuh. Perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang meliputi komponen internal dan eksternal, seperti monitor, mouse dan keyboard. Perangkat lunak adalah serangkaian instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan dan cara melakukannya, serta kapan harus berhenti melakukannya, seperti peramban web, pemutar media, atau pengolah kata. Komputer awal merupakan komputer program tetap, dirancang untuk membantu orang dalam melakukan perhitungan sejak zaman kuno, seperti sempoa dan kalkulator. Salah satu komputer pertama dibangun pada tahun 1941 oleh Atanasoff Berry, untuk memecahkan sistem persamaan linear. Komputer modern merupakan komputer program tersimpan yang dapat menjalankan serangkaian urutan instruksi. Secara konvensional, komputer modern dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain, untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann, ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Program dan data dibaca dari perangkat input ke dalam unit pemrosesan sentral, CPU. Instruksi program diproses baris demi baris secara berurutan, memindahkan data antara CPU dan memori, melakukan operasi aritmetika dan logis pada data, mengubah urutan operasi sebagai respons terhadap informasi dan mengirimkan hasilnya melalui perangkat output. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Barhard Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646, sebagai kata untuk orang yang menghitung, kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris, yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analytical. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Cara kerja komputer. Saat ini, teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti secara dramatis sejak komputer pertama pada tahun 1940-an. Saat itu komputer kebanyakan masih menggunakan arsitektur von Neumann, yang diusulkan pada awal 1940-an oleh John von Neumann. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, unit aritmetika dan logis, ALU, unit kontrol, memori, dan perangkat input-output. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat yang bernama bus. Memori. Di sistem ini, memori adalah urutan byte yang dinomori, masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi ini bisa menjadi perintah untuk mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan. Sel bisa berisi data yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Setiap slot dapat berisi salah satu, dan apa yang sekarang menjadi data mungkin saja kemudian menjadi perintah. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi, yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf F disimpan sebagai angka desimal 70, atau angka biner, menggunakan salah satu metode pemecahan. Instruksi yang lebih kompleks bisa digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai macam informasi. Informasi yang bisa disimpan dalam satu sel dinamakan sebuah byte. Secara umum, memori bisa ditulis kembali lebih dari jutaan kali. Memori dapat diumpamakan sebagai papan tulis dan kapur yang dapat ditulis dan dihapus kembali, daripada buku tulis dengan pena yang tidak dapat dihapus. Ukuran masing-masing sel dan jumlah sel berubah secara hebat dari komputer ke komputer, dan teknologi dalam pembuatan memori sudah berubah secara hebat, dari relay elektromekanik ke tabung yang diisi dengan air raksa, dan kemudian pegas, di mana pulsa akustik terbentuk,
sampai matriks magnet permanen, ke setiap transistor, ke sirkuit terpadu dengan jutaan transistor di atas satu chip silikon. Pemrosesan. Unit pemroses sentral berperan untuk mengolah perintah yang diberikan oleh pengguna komputer, mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer. Unit atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan perangkat input, output, dan penyimpanan untuk melaksanakan instruksi yang saling terkait. Dalam arsitektur von Neumann yang asli, ia menjelaskan sebuah unit aritmetika dan logika, dan sebuah unit kontrol. Dalam komputer-komputer modern, kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu, yang biasanya disebut unit pemroses sentral, CPU. Unit aritmatika dan logika adalah alat yang melakukan pelaksanaan dasar seperti pelaksanaan aritmetika, tambahan, pengurangan, dan semacamnya, pelaksanaan logis, AND, OR, NOT, dan pelaksanaan perbandingan, misalnya, membandingkan isi sebanyak 2 slot untuk kesetaraan. Pada unit inilah dilakukan kerja yang sebenarnya. Unit kontrol menyimpan perintah saat ini yang dilakukan oleh komputer, memerintahkan unit aritmatika dan logika untuk melaksanakan dan mendapatkan kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah itu, dan memindahkan kembali hasil ke lokasi memori yang sesuai. Unit ini berfungsi mengontrol pembacaan instruksi program komputer. Input-output. Input-output membolehkan komputer mendapatkan informasi dari dunia luar, dan menaruh hasil kerjanya di sana, dapat berbentuk fisik, hard copy, atau non-fisik, soft copy. Ada berbagai macam alat input-output, dari yang akrab seperti keyboard, monitor dan disk drive, ke yang lebih tidak biasa seperti webcam, kamera web, printer, scanner, dan sebagainya. Yang dimiliki oleh semua alat input-output biasa ialah bahwa mereka mengubah informasi dari berbagai macam bentuk ke dalam data yang bisa diolah lebih lanjut oleh sistem komputer digital. Alat output mengubah data ke dalam informasi yang bisa dimengerti oleh pemakai komputer. Dalam pengertian ini, sistem komputer digital adalah contoh sistem pengolah data. Program. Program komputer adalah daftar besar perintah untuk dilakukan oleh komputer. Banyak program komputer berisi jutaan perintah, dan banyak dari perintah itu dilakukan berulang kali. Sebuah komputer pribadi modern yang umum, pada tahun 2003, bisa melakukan sekitar 2-3 miliar perintah dalam sedetik. Komputer tidak mendapat kemampuan luar biasa mereka, lewat kemampuan untuk melakukan perintah kompleks. Tetapi, mereka melakukan jutaan perintah sederhana yang diatur oleh programmer. Sekarang ini, kebanyakan komputer dapat melakukan beberapa program sekaligus. Sistem operasi. Sistem operasi menentukan program mana yang akan dijalankan, kapan, dan alat yang mana, seperti memori atau input-output, yang mereka gunakan. Sistem operasi juga memberikan layanan kepada program lain, seperti kode yang membolehkan pemrogram untuk menulis program untuk suatu mesin tanpa perlu mengetahui detail dari semua alat elektronik yang terhubung pada komputer. Penggunaan komputer. Komputer digital pertama memiliki ukuran yang besar dan membutuhkan biaya besar untuk pembuatannya. Komputer pada masa itu umumnya digunakan untuk mengerjakan perhitungan ilmiah. ENIAC, komputer awal Amerika Serikat, awalnya dibuat untuk memperhitungkan tabel ilmu balistik untuk persenjataan, artileri, menghitung kerapatan penampang neutron untuk melihat jika bom hidrogen akan bekerja dengan semestinya. CIR MK1 CIRAC, komputer pertama Australia, mengevaluasi pola curah hujan untuk tempat penampungan dari Snowy Mountains, suatu proyek pembangkit hidroelektrik besar. Selain itu juga dipakai dalam kriptanalisis, misalnya komputer elektronik digital yang pertama, Colossus, dibuat selama Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, visionaris awal juga menyangka bahwa pemrograman itu akan dapat memainkan catur, memindahkan gambar dan penggunaan lain. Orang-orang di pemerintah dan perusahaan besar juga memakai komputer untuk mengotomasikan banyak data dan mengerjakan tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Misalnya, memelihara dan memperbarui rekening dan inventaris. Dalam bidang pendidikan, ilmuwan di berbagai bidang mulai memakai komputer untuk analisis mereka sendiri. Penurunan harga komputer membuat komputer dapat dipakai oleh organisasi yang lebih kecil. Bisnis, organisasi, dan pemerintah sering menggunakan banyak komputer kecil untuk menyelesaikan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh komputer kerangka utama yang mahal dan besar. Kumpulan komputer yang lebih kecil di satu lokasi disebut sebagai server.
Dengan penemuan mikroprosesor di 1970-an, menghasilkan komputer yang sangat murah menjadi mungkin. Komputer menjadi populer untuk banyak tugas, termasuk menyimpan buku, menulis, dan mencetak dokumen.